Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama perkenalkan nama Bapak adalah Khalifatul Rahman dari SD Negeri 1 Pintu Reja, Rumah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi pendidikan agama Islam kelas 6, yaitu zakat. Lebih dalamnya lagi kita akan membahas tentang golongan-golongan atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Mengingatkan kembali bahwa zakat itu termasuk dalam rukun Islam yang diwajibkan atas setiap muslim. Orang yang berzakat disebut muzakki, sedangkan orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan mustahik. Baiklah, untuk pembahasan yang pertama kita lihat dahulu dasar hukum dari mustahik atau dalil yang akan kita gunakan dalam pengambilan hukum mustahik. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul azim. Artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, orang mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, untuk orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui bagaimana bijaksana. Nah, itulah dalil dari pengambilan hukum mustahik. Nah, berdasarkan ayat tersebut ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama yaitu lil fuqara'i, orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, orang-orang yang mengurusi zakat. Yang keempat yaitu wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya. Yang kelima yaitu wal riqabi, untuk memerdekakan budak. Yang keenam untuk wal gharimin, untuk orang-orang yang berhutang. Yang ketujuh fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah. Yang kedelapan wabnis sabil, untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan bekal. Itulah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya kita bahas satu persatu dari 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Apa itu fakir? Fakir adalah orang-orang yang dia tidak memiliki
harta ataupun tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga dia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Biasanya adalah orang-orang yang sudah tua renta sehingga mereka tidak mampu untuk bekerja. Selanjutnya yaitu miskin. Apa itu miskin? Siapa itu orang miskin? Orang miskin adalah orang yang dia memiliki harta, dia memiliki penghasilan, memiliki pekerjaan, tetapi belum mencukupi untuk kehidupan sehari-harinya. Contohnya apabila kebutuhan sehari-harinya itu membutuhkan 30.000, penghasilannya hanya 10.000. Jadi belum mencukupi. Nah, dua golongan ini, fakir dan miskin, itu adalah dua golongan yang paling utama untuk menerima zakat. Karena ini bertujuan agar orang-orang tersebut, fakir dan miskin ini bisa merasakan pada hari raya, merasakan bahagia, merasakan senang, merasakan nikmat dari hari raya. Dan mereka tidak disibukkan untuk mencari nafkah dan tidak disibukkan dengan meminta. Selanjutnya yang ketiga yaitu wal amilin 'alaiha, para pengurus zakat. Para pengurus zakat ini adalah orang-orang yang mengurusi zakat, mengumpulkan zakat dari para muzaki. Terus mencari orang-orang yang berhak untuk menerima zakat dan membagikannya kepada mereka. Inilah tugas dari amil. Syarat-syarat dari amil yaitu yang pertama, dia harus Islam. Yang kedua, mukallaf atau yang diberi kewajiban atau dia sudah balik, sudah diberi kewajiban. Yang ketiga, yaitu jujur. Orang yang mengurusi zakat atau amil itu harus jujur. Yang keempat, yaitu dia harus tahu hukum-hukum dari zakat. Jadi tahu nisabnya, tahu berapa persennya, berapa timbangannya, mereka harus tahu. Yang kelima yaitu adalah mereka dapat melaksanakan tugas. Yang selanjutnya yaitu wal mu'allafati qulubuhum, yaitu orang-orang mu'allaf atau orang-orang yang baru masuk Islam, yang keimanannya masih lemah, sehingga mereka dibujuk dengan zakat ini. Semoga keimanannya itu bertambah senang dengan Islam. Selanjutnya yang kelima yaitu wariqabi, untuk memerdekakan budak. Jadi untuk memerdekakan budak, yang cara memerdekakannya itu dengan tebusan, maka zakat ini boleh digunakan untuk menebus budak. Inilah semangat Islam untuk memerdekakan perbudakan, untuk membebaskan perbudakan. Dan juga untuk orang-orang yang sudah memerdekakan budak, mereka juga berhak menerima zakat. Yang selanjutnya wal gharimin, yaitu orang-orang yang menanggung beban hutang, yang hutangnya ini bukan untuk maksiat, akan tetapi hutangnya ini untuk memenuhi kebutuhan, karena mungkin dia sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat sehingga habis hartanya, sehingga dia harus berhutang untuk makan dan minum, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka berhak untuk menerima. Yang selanjutnya wa fi sabilillah, untuk berjuang di jalan Allah, untuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi zakat ini diberikan kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Contohnya mereka yang berjihad di jalan Allah, mereka yang belajar kesehatan, terus panti asuhan, mereka yang berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat Islam.
sana, maka mereka berhak. Dan mereka tidak menerima gaji dari itu. Atau para santri yang kehabisan bekal, juga mereka berhak menerima. Yang terakhir yaitu wabun sabil, orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Nah, perjalanan di sini asalkan seperti boring tadi, yaitu bukan perjalanan untuk maksiat, ya, bukan untuk maksiat. Perjalanan ini diniatkan untuk kebaikan. Contohnya orang yang sedang pergi haji, kehabisan bekal, maka ini berhak untuk menerima zakat. Dan juga orang-orang yang belajar merantau jauh, ya, di negeri seorang, ini juga mereka berhak. Apabila kehabisan bekal, mereka berhak untuk menerima zakat. Itulah wabni sabil, orang yang sedang melakukan perjalanan yang mereka kehabisan bekal di jalan. Nah, itulah 8 golongan yang wajib, yang berhak untuk menerima zakat. Nah, itulah pembahasan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahik. Yang pertama yaitu lil fuqara'i, orang-orang fakir. Yang kedua wal masakin, orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina zakat, ya, para amil zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang yang mu'allaf, yang dibujuk hatinya. Yang kelima wariqabi, untuk memerdekakan budak. Yang keenam wal gharimin, untuk orang-orang yang memiliki hutang. Yang ketujuh wa fi sabilillah, untuk jalan Allah. Yang kedelapan wa fi sabil, untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. Perlu diingat lagi, yang paling utama untuk menerima zakat yaitu adalah fakir dan miskin. Karena ini bertujuan agar mereka pada hari raya itu tidak disibukkan dengan mencari harta dan tidak disibukkan dengan meminta, sehingga mereka dapat merasakan bahagianya hari raya. Nah, itu 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Silakan kalian hafalkan, kalian pahami. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita dan berkah. Tetap pantang menyerah, tetap semangat, berusaha, dan jangan lupa berdoa. Dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.